Tim kuasa hukum Peggy Setiawan menilai Polda Jabar telah melakukan salah tangkap kepada kliennya. Tim kuasa hukum Peggy pun mengaku akan mendaftarkan gugatan pra-peradilan terkait status tersangka kliennya tersebut. Tim kuasa hukum Peggy, Tony RM, mengatakan timnya sudah berkumpul di sekitar Pengadilan Negeri Kota Bandung untuk mendaftarkan gugatan pra-peradilan. Tony menyampaikan alasan gugatan pra-peradilan itu diajukan lantaran pihaknya meyakini Peggy bukan Peron yang diduga menjadi dalang pembunuhan Vina dan Eki. Selain itu, Tony menjelaskan pra-peradilan tersebut diajukan karena pihaknya merasa ragu terhadap penyidik Polda Jabar. Tony berharap kasus pembunuhan Vina dan Eki dapat terbongkar pada sidang pra-peradilan nanti. Perkembangan terakhir itu kami tim penasihat hukum mendampingi atau menyaksikan Peggy Setiawan dilakukan pemeriksaan psikologis. Ya. Pemeriksaan psikologis itu kebutuhan penyidik. Ya. Mungkin karena jawaban Peggy Setiawan selama ini konsisten, karena memang dia tidak melakukan tindak pidana pembunuhan itu, sehingga jawabannya konsisten. Lalu kemudian penyidik mungkin bisa saja jawaban Peggy Setiawan itu karena konsisten tidak melakukan pembunuhan, tidak percaya, kemudian coba dites psikologis, kan gitu, bisa saja ya, tesnya silakan saja, karena memang Peggy Setiawan tidak melakukan. Nah, kemudian setelah dilakukan tes psikologis 2 hari ya selesai ya, selesai kemudian katanya mau dilakukan tes kebohongan atau poligraf, ya itu akan kami sikapi ya apa urgensinya. Nah, kalau memang dilakukan tes kebohongan, ya harusnya semua saksi-saksi ya, bukan hanya Peggy Setiawan, saksi yang memberatkan Peggy Setiawan, saksi yang mengatakan bahwa Peggy Setiawan itu pelaku ya, mulai dari Aep, kemudian siapa lagi, ada terpidana yang katanya mengatakan Peggy Setiawan terlibat, itu juga harus diperiksa baik psikologisnya maupun tes kebohongan itu ya. Pra-peradilan ya, pra-peradilan itu tim kami tadi mengabarkan ya di Bandung bahwa hari ini rencananya mau didaftarkan ya. Nanti update-nya ya, nanti setelah didaftarkan juga nanti keluar nanti update-nya. Jadi hari ini jam 1 ini informasinya berkumpul di sekitar Pengadilan Negeri Kota Bandung, kemudian untuk mendaftarkan gugatan pra-peradilan. Iya, pra-peradilan ini karena kami tim penasihat hukum Peggy Setiawan ini ya melihat dari saksi-saksi yang muncul ya, bahwa saksi-saksi yang kami hadirkan mengetahui bahwa pada saat kejadian 27 Agustus 2016 Peggy Setiawan ini berada di Bandung dan saksinya banyak sudah kami hadirkan. Nah, kemudian tetap Polda tetap ya meyakini bahwa Peggy Setiawan adalah pelaku ya, tersangka. Nah, makanya kami penasaran alat bukti apa yang dimiliki oleh kepolisian Polda Jawa Barat, oleh penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat, apa alat buktinya sehingga menetapkan kami sebagai tersangka. Untuk dapat menetapkan seorang menjadi tersangka itu minimalnya harus ada 2 alat bukti. Nah, penasaran apa? Apakah pengakuan Aep dengan terpidana saja? Makanya harus dibongkar nanti di sidang pra-peradilan itu. Jadi kalau nanti di pra-peradilan ternyata alat buktinya hanya pengakuan-pengakuan saja, ya saya rasa hakim juga harus lebih bijak ya, karena ini menyangkut nasib orang itu ya. Makanya dilakukan atau diajukan gugatan pra-peradilan karena kami ragu ya dengan penetapan tersangka penyidik terhadap Peggy Setiawan itu, alat buktinya itu apa? Bukan. Jadi pra-peradilan memang sudah rencana kami sejak awal. Begitu ditetapkan tersangka, memang sudah disusun, sudah dimusyawarahkan ya, membentuk tim gugatan pra-peradilan ya, itu akan diajukan. Hanya saja karena waktunya agak lama ini harus mengumpulkan bukti-bukti, saksi-saksi ya, makanya agak lama. Nah, terkait penjelasan dari Dithumas atau Bithumas Polda Jawa Barat yang katanya pekan depan akan melimpahkan berkas perkara, ya itu silakan saja ya. Kami melihatnya memang kasus ini setelah saksi-saksi bermunculan ya, Pak Beni Mamoto waktu ketemu di Jakarta itu menyampaikan setelah saksi-saksi bermunculan ini akan panjang lagi pemeriksaannya ya. Belum lagi tadi mengatakan juga dari Polda bukan hanya Peggy Setiawan, saksi-saksi juga akan dilakukan pemeriksaan psikologis kan itu. Nah, kemudian belum lagi rekonstruksi kan. Ya, jadi untuk dilimpahkan pekan depan ya itu silakan saja, itu barangkali kan bisa, yaitu kewenangan Polda. Tapi kami juga pasti
setiap tahapannya kami akan berjuang untuk menunjukkan bahwa Peggy Setiawan ini ya, bukanlah Peggy alias Terong, bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Sementara itu, Polda Jabar telah memeriksa puluhan saksi dan melakukan tes psikologi terhadap Peggy. Polda Jabar mengatakan untuk hasil tes psikologi akan disampaikan 14 hari kemudian. Polda Jabar juga telah membentuk tim khusus termasuk tim bidang hukum untuk menghadapi pra-peradilan Peggy dan kuasa hukum dari Peggy. Nah, kalau terkait dengan pemeriksaan psikologi, kemarin dari pihak keluarga tersangka PS itu sudah hadir, sudah datang ya dari orang tua, dari bapak tersangka PS, saudara Rudi ya. Sedangkan untuk ibunya, ibu tersangka PS ini tidak hadir dan menolak untuk dilakukan pemeriksaan secara psikologi forensik. Tim pra-peradilan, jadi tim pra-peradilan ini dibentuk tentunya untuk menghadapi gugatan permohonan pra-peradilan dari tersangka PS atau kuasa hukumnya ya. Nah, sejauh ini Bapak Kapolda telah memerintahkan untuk membentuk tim tersebut dan sudah dibentuk. Tentu kami akan menyiapkan terkait gugatan permohonan pra-peradilan yang dilakukan. Tapi sampai saat ini ya, sampai siang hari tadi kami dari Polda Jabar belum menerima rilas panggilan dari pengadilan. Jadi kalau terkait dengan pengiriman berkas kemarin kan sudah saya sampaikan ya bahwa penyidik akan berusaha secepatnya. Ya. Pada rilis saya kemarin hari Senin bersama Pak Dirkrimum, kita akan berusaha secepatnya menyerahkan berkas perkara dan menyampaikannya kepada pihak jaksa penuntut umum, ya, pihak kejaksaan. Dalam hal ini kami berharap tentunya berkas ini dapat selesai, dapat kami berikan kepada pihak kejaksaan untuk diteliti kelengkapannya. Begitu. Jadi secepatnya kami upayakan untuk dapat diserahkan ke pihak kejaksaan. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini difitnah. Saya rela mati. Saya rela mati. Tidak. Ya, rekan-rekan, tolong tertib.